Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rizal Firdaus dan saya sendiri Siti Nurkhofifah. Dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum Islam. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa pengertian dari hukum Islam. Hukum syara menurut ulama usul ialah doktrin syari yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan, memilih atau berupa ketetapan. Sedangkan menurut ulama fikih, hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah. Dari kata lain, hukum syara adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya, yang dibawa oleh seseorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Selanjutnya, apa pengertian dari tujuan Islam? Tujuan hukum Islam sejatinya adalah tujuan pencipta hukum Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam adalah arah setiap perilaku dan tindakan manusianya dalam rangka mentaati serta menghindari apa yang telah menjadi hukumnya. Lalu, apa saja tujuan dari hukum Islam? Ada 5 tujuan hukum Islam. Yang pertama, memelihara agama, hifdzuddin. Yang kedua, memelihara jiwa, hifdzun nafas. Dan yang ketiga, memelihara akal, hifdzul aql. Yang keempat, memelihara keturunan, hifdzun nasl. Dan yang kelima adalah memelihara kekayaan, hifdzul mal. Berikut penjelasannya. Yang pertama, memelihara agama. Beragama merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh hati nurani manusia. Agama juga harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusakkan akidah, ibadah, dan akhlaknya. Dan yang kedua, memelihara jiwa. Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan akan diancam dengan hukuman qiyas, yaitu pembalasan yang seimbang. Diharapkan agar orang-orang yang akan melakukan pembunuhan berpikir 1000 kali karena pembalasan yang akan sama, yakni pembunuhan juga akan dibunuh. Yang selanjutnya adalah memelihara akal. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, diciptakan Allah dengan bentuk yang paling sempurna di antara ciptaan Allah yang lainnya. Begitu pula dengan akal yang dianugerahkan Allah hanya kepada manusia, bahwa akal sangat penting peranannya dalam hidup di dunia ini. Yang keempat adalah memelihara keturunan. Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, bagaimana cara perkawinan itu dilakukan, dan syarat apa yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah, dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah pula menjadi keturunan dari ayahnya. Yang kelima adalah memelihara kekayaan. Sejatinya memang harta benda itu milik Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Manusia terkadang tamak terhadap harta benda
mendapatkan harta benda itu dengan jalan apapun. Maka dari itu, Allah mengatur mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, melarang penipuan, riba, dan sebagainya. 5 tujuan syariat di atas telah difokuskan menjadi 3 peringkat kebutuhan yang berdasarkan prioritas masing-masing, yaitu yang pertama adalah kebutuhan daruriyah. Kebutuhan daruriyah atau kebutuhan utama yang menjadi skala prioritas yang paling esensial, yakni kelima tujuan syariat itu sendiri: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Yang selanjutnya, kebutuhan hajjiyah. Kebutuhan hajjiyah ditujukan untuk menghilangkan kesulitan di dalam pelaksanaannya, karena hukum Islam tidak menghendaki kesulitan yang tidak wajar. Yang ketiga, kebutuhan tahsiniyah. Kebutuhan tahsiniyah ditujukan untuk mengendalikan kehidupan manusia agar selalu harmoni, serasi, dan penuh dengan nilai-nilai estetika, sehingga terjaminlah manusia oleh perilaku atau akhlak yang terpuji. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.